kita semua, perkenalkan nama saya Hesi Oksana Fedorova Girsang sebagai moderator dari kelompok 3 dan anggota saya. Nama saya Diana Galingging. Nama saya Rosana Lumban Gaul. Nama saya Kiki Sinurat. Nama saya Lili Sandi Munte. Baik, kami di sini akan memaparkan tentang keterampilan dasar dalam ilmu sosial. Keterampilan bertanya, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. Keterampilan menyusun dan menguji. Selanjutnya, materi pertama akan dipaparkan oleh Saudari Rosana Lumban Gaul. Kami persilakan. Pada bagian A, keterampilan bertanya. Dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, orang sering bertanya. Kegiatan tanya jawab ini terjadi di rumah, di pasar, di kantor, di sekolah, dan dimanapun sering terjadi kegiatan tanya jawab. Terdapat beberapa pertanyaan yang baik bila guru akan mengajukan pertanyaan kepada siswa saat proses pembelajaran sedang berlangsung, yaitu yang pertama, pertanyaan diungkapkan dengan kata-kata atau bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, pertanyaan diungkapkan secara singkat dan tepat. Yang ketiga, pertanyaan tidak terlalu luas cakupannya, bersifat spesifik atau khusus. Dan yang keempat, pertanyaan yang diajukan tidak mengandung makna yang ganda. B. Keterampilan memperoleh, menganalisis, menyajikan, dan memanfaatkan informasi. 1. Keterampilan memperoleh informasi. Banyak cara yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi, diantaranya dengan membaca buku teks atau buku sumber, melalui media massa seperti radio, televisi, internet, surat kabar, dan majalah, dan melalui lingkungan sekitar manusia. 2. Keterampilan menganalisis informasi. Dalam kegiatan penelitian sosial, seseorang peneliti sebelum menarik kesimpulan atas data atau informasi yang diperoleh, langkah yang tidak kalah pentingnya adalah menganalisis atau menafsirkan data-data yang telah terkumpul. Adapun tujuan yang dicapai dengan menganalisis: 1. Untuk mengidentifikasi motif, alasan, atau sebab dari suatu kejadian. 2. Mempertimbangkan atau menganalisis informasi-informasi agar diperoleh kesimpulan dan generalisis berdasarkan informasi tersebut. 3. Menganalisis suatu kesimpulan atau generalisasi untuk menemukan kejadian yang dapat mendukung atau menolak kesimpulan atau alasan itu. 3. Keterampilan menyajikan informasi. Dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar, guru hendaknya dapat menjadi guru penyaji yang baik dan menarik agar siswa memiliki minat dan perhatian yang tinggi serta antusias dalam proses pembelajaran. Salah satu cara yang digunakan guru dalam menyajikan materi pembelajaran adalah dengan cara menggunakan media dan alat peraga pembelajaran. 4. Keterampilan memanfaatkan informasi. Dalam suatu kegiatan penelitian sosial, terdapat beberapa langkah kegiatan yang ditempuh, mulai dari mengumpulkan data atau memperoleh informasi, mengolah data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Setiap informasi yang dimiliki oleh seseorang baru dianggap bermanfaat apabila ia dapat memanfaatkan dan menggunakannya dalam pekerjaannya sehari-hari, dan dapat juga dimanfaatkan untuk merencanakan pembangunan di masa yang akan datang. C. Keterampilan menyusun dan menguji generalisasi. 1. Keterampilan menyusun generalisasi. Untuk menyusun suatu generalisasi, diperlukan logika berpikir yang bersifat universal dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, guru IPS maupun anak didiknya harus memiliki kemampuan untuk berpikir logis. Hal itu untuk menuntut keterampilan, baik keterampilan fisik, biologis, maupun keterampilan psikologis. 2. Keterampilan menguji generalisasi. Setiap generalisasi yang telah disusun dan dikembangkan masih perlu diuji kebenaran dan keabsahannya. Sebelum kita menguji suatu generalisasi, maka perlu dipahami dulu beberapa karakteristik berikut ini. 1. Generalisasi harus merupakan kalimat yang lengkap. 2. Generalisasi merupakan kalimat pernyataan yang deklaratif yang berlaku sebagai suatu prinsip atau ketentuan pada konteks IPS. 3. Generalisasi merupakan hubungan dari beberapa konsep yang membentuknya. 4. Konsep yang membentuk generalisasi itu memiliki fakta yang cukup representatif di lapangan. 5. Kalimat yang membentuk generalisasi memiliki makna yang universal. Baik,
Dari pemaparan kami tadi, kami mengambil kesimpulan, yaitu seorang guru sudah sepatutnya memiliki keterampilan bertanya, karena di dalam tugas mengajar, sehari-hari seorang guru sangat sering mengajukan pertanyaan kepada siswanya di dalam kelas. Terdapat beberapa pertanyaan yang baik bila guru akan mengajukan pertanyaan kepada siswa saat proses pembelajaran berlangsung, yaitu yang pertama, pertanyaan diungkapkan dengan kata-kata atau bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Yang kedua, pertanyaan diungkapkan secara singkat dan jelas. Yang ketiga, pertanyaan tidak terlalu luas cakupannya, bersifat spesifik atau khusus. Yang keempat, pertanyaan yang diajukan tidak mengandung makna atau ganda. Suatu generalisasi yang baik harus didukung oleh banyak fakta sehingga kebenaran dapat diakui semua orang. Terdapat beberapa faktor yang harus menyusun generalisasi yaitu yang pertama, sikap kehati-hatian yang tinggi. Yang kedua, didukung oleh fakta atau data yang akurat dan representatif. Yang ketiga, orang yang bersifat objektif dan meninggalkan sifat subjektif. Yang keempat, tidak tergesa-gesa melakukannya. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sekian dan terima kasih.